Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang PJBL dengan judul Keanekaragaman Hewan di Plot 6, Sawah Belakang Gor Susilo Sudarman, kawasan kampus Universitas Jenderal Sudirman, Grendeng, Purwokerto. Latar belakang, kampus Universitas Jenderal Sudirman di Grendeng memiliki lingkungan yang sangat beragam, mulai dari deretan gedung kuliah, taman-taman yang rimbun, jalan berjalan kaki, hingga area tanah lapang yang sering digunakan untuk berbagai aktivitas mahasiswa. Keberagaman bentuk ruang tersebut menciptakan suasana kampus yang hidup dan dinamis sepanjang hari. Variasi struktur lingkungan ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi aktivitas akademika, tetapi juga membentuk banyak tipe habitat yang berbeda. Kondisi tersebut memungkinkan berbagai jenis makhluk hidup seperti burung, serangga, reptil kecil, hingga organisme tanah untuk menemukan tempat yang sesuai bagi kehidupannya. Keragaman ruang yang begitu kaya ini menjadi alasan mengapa kampus Grendeng memiliki potensi biodiversitas yang melimpah dan menarik untuk diteliti dari sudut pandang ekologi maupun keanekaragaman hayati. Lalu ada materi dan metode. Alat yang digunakan dalam proyek ini antara lain ada sweep net, jaring ikan, alat tulis, gunting, dan wadah spesimen. Lalu bahan yang digunakan dalam proyek ini antara lain ada kertas papilot dan plastik. Metode penelitian yang digunakan adalah random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak di mana setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Teknik ini dipilih karena mampu meminimalkan bias, membuat sampel lebih representatif, dan memudahkan proses pengumpulan serta analisis data. Selanjutnya di deskripsi plot. Proyek ini dilakukan di plot 6 kampus Universitas Jenderal Sudirman, Grendeng, sebuah area pesawahan yang memiliki kondisi ekologis khas dan menjadi habitat bagi beragam hewan seperti burung, serangga, reptil, dan amfibi. Keragaman makhluk hidup di suatu wilayah dapat menjadi indikator penting untuk menilai kondisi dan kelestarian lingkungannya. Karena itu, pengambilan sampel hewan di plot 6 dilakukan untuk memahami kualitas ekosistem serta interaksi organisme yang mencerminkan kesehatan lingkungan tersebut. Klasis Malacostrata diwakili oleh spesies Gildarthusa dehani, memiliki identifikasi berupa ordonya Decapoda, familia Potamidae dengan genus Gildarthusa stimson 1923. Spesies ini ditemukan dalam genangan sawah dengan koordinat 7 derajat 24, 6260 lintang selatan dan 109 derajat 14,9470 lintang timur. Spesies ini merupakan kepiting air tawar yang hidup di sungai dengan saluran kecil area lembab berbatu. Secara morfologinya, Gildarthusa dehani memiliki karapas yang lebar dan cembung serta variasi warna tubuh yang luas. Ada yang coklat, kemerahan, ungu tua hingga oranye atau biru. Ukurannya itu kecil hingga sedang serta variasi warna tubuhnya mendukung kamuflase di antara batuan sungai, menjadikannya spesies ini sering dijumpai di habitat air tawar. Kepiting ini hidup di oksigen yang tinggi, berperan dalam siklus bahan organik melalui konsumsi detritus dan organisme kecil. Keberadaannya di koordinat ini menunjukkan kondisi habitat yang sesuai bagi aktivitas hidupnya. Selanjutnya ada Apias nero atau biasa dikenal dengan kupu-kupu sayap coklat dari famili Pieridae. Ditemukan memiliki tubuh langsing dengan sayap coklat, kekuningan, dan pola gelap pada tepi sayap. Apias nero umum ditemukan di daerah tropis tersebar dari India Utara hingga Kepulauan Sunda, Filipina, dan juga Sulawesi. Spesies ini sering ditemukan di mosaik habitat mangrove, didukung dengan ciri morfologi berupa tubuh ringan, warna sayap cerah, dan juga kemampuan terbang cepat. Kupu-kupu Pieridae ini seperti Apias nero biasanya memanfaatkan vegetasi rendah sebagai jalur terbang dan sumber makanan. Kehadiran spesies ini pada lokasi tersebut menunjukkan kesesuaian habitat yang mendukung aktivitas dan kelangsungan hidup hewan Apias nero ini. Selanjutnya ada Spirobolus bungii mewakili kelas Diplopoda dengan klasifikasi klasis Diplopoda, ordo Spirobolidae, famili Spirobolidae, genus Spirobolus, dan spesies Spirobolus bungii, brand 1833. Spirobolus bungii teridentifikasi pada koordinat 7 derajat 24,6260 lintang selatan dan 109 derajat 14,94
60 bujur timur dengan suhu 27 derajat Celcius, cuaca cerah dan kelembaban 88%. Di area sawah barat akses Pandila, spesies ini termasuk kelas Diplopoda dengan tubuh silindris memanjang, bersegmen banyak, dan tiap segmen memiliki 2 pasang kaki. Warna tubuhnya coklat kehitaman, permukaan licin, berkepala dengan sepasang antena pendek, tidak bersayap, serta memiliki kenopod pada kaki ketujuh untuk reproduksi. Spirobolus sp bergerak lambat dan hidup di tanah lembab atau serasah daun. Achatina folica Verosak 1821 atau biasa dipanggil pengkicot ini ditemukan pada koordinat sebagai berikut dengan suhu 27 derajat Celcius, kondisi cerah dan kelembapan 88% di sawah barat akses Pandila. Spesies ini merupakan invertebrata kelas Gastropoda dengan cangkang besar berbentuk spiral piramida berpangkal membulat yang berfungsi sebagai pelindung dan pengatur penguapan tubuh. Bekicot dewasa memiliki panjang cangkang 10-12 cm dengan lebar 4-5 cm yang berwarna coklat khas. Pergerakannya menggunakan bagian ventral tubuh dan dilengkapi 2 pasang tentakel sebagai alat indera, termasuk tentakel bermata untuk mendeteksi cahaya. Spesies ini memiliki kemampuan adaptasi tinggi dan umumnya hidup pada lingkungan yang lembab. Klasifikasinya sebagai berikut. Oke, selanjutnya ada spesies Calotes versicolor atau bunglon. Calotes versicolor atau bunglon taman teridentifikasi pada koordinat tersebut dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kondisi cerah dan tingkat kelembaban di udara 88% di area sawah barat. Calotes versicolor merupakan reptil yang memiliki morfologi tubuh menyerupai iguana, namun ukurannya lebih kecil. Warna tubuhnya berkisar antara coklat hingga abu-abu, dan pada saat reproduksi, tenggorokan jantan mengalami perubahan warna menjadi merah dan hitam. Identifikasi spesies ini dapat dikenali dari keberadaan jambul pendek di bagian leher, duri kecil di atas timpanum, serta ketiadaan lipatan bahu. Bunglon taman umumnya dijumpai di area semak, rerumputan, serta sering memanjat batang pohon sebagai bentuk kamuflase. Seperti anggota famili Agamidae lainnya, Calotes versicolor bereproduksi secara ovipar dengan meletakkan telurnya di tanah. Pada kelas Arachnida, terdapat salah satu spesies yang gampang dikenali, yaitu Argiope catenulata. Laba-laba ini terkenal karena warna tubuhnya yang mencolok dan jaringnya yang besar dengan pola unik di bagian tengahnya. Saat pengamatan, Argiope catenulata ditemukan pada titik koordinat latitude 7 derajat 24.2660. Lalu longitudenya 109 derajat 14.9460 dengan kondisi cuaca yang cerah, suhu sekitar 27 derajat Celcius dan kelembapan tinggi sekitar 88%, di mana lingkungan tersebut memang cocok untuk mereka. Spesies ini punya sebaran yang luas, mulai dari Kalimantan, Jawa, Maluku, Papua, sampai Kepulauan Caroline. Secara morfologi, abdomennya berbentuk oval dengan bagian belakang yang sedikit melebar, pola hitam putih di bagian punggung, dan pita putih memanjang di bagian ventral membuat dia mudah dikenali di lapangan. Jadi meskipun ukurannya kecil, tampilan dan jaringnya yang khas bikin Argiope catenulata cukup stand out dibanding laba-laba yang lain di sekitarnya. Kesimpulannya, di plot 6, kawasan Universitas Jenderal Sudirman Grendeng, Purwokerto teridentifikasi bahwa adanya 26 spesies yang terdiri dari 21 spesies invertebrata dan 5 spesies vertebrata. Kelompok invertebrata ini didominasi oleh kelas insekta dengan 15 spesies dari ordo Blathodea, Coleoptera, Odonata, dan lain sebagainya, yang menegaskan bahwa serangga ini merupakan komponen fauna yang paling melimpah di area tersebut. Selain itu, ada 4 spesies gastropoda dengan masing-masing 1 spesies diplopoda dan juga Malacostraca, yang menunjukkan bahwa adanya keragaman hewan tak bertulang belakang di kawasan ini tuh cukup tinggi dan juga bervariasi. Nah, hewan vertebratanya ini kita tuh menemukan adanya 2 spesies reptilia dari ordo Squamata dan juga 3 spesies Arachnida dari ordo Araneae yang turut memperkaya komposisi fauna meskipun jumlahnya agak
lebih sedikit dibandingkan si invertebrata. Secara keseluruhan, temuan ini tuh menggambarkan bahwa plot 6 ini memiliki kondisi biodiversitas yang cukup baik dengan komunitas serangga sebagai kelompok dominan dan kehadiran organisme lain yang menambah kompleksitas ekosistem kampus. Kalau semisalnya tadi di atas kita jelasin satu kelas itu satu spesies. Kalau semisal kalian mau lebih tahu lebih lanjut mengenai spesies-spesies lain, bisa cek QR di atas.